TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru tetapi dapat menyebar ke organ lain. Penyakit ini menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara, dan bakteri terhirup oleh orang lain. TBC termasuk salah satu penyakit infeksi kronis yang dapat berkembang secara perlahan dan memerlukan waktu pengobatan yang panjang. TBC aktif menyebabkan gejala klinis seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan kelelahan. Ada juga bentuk laten dari TBC di mana bakteri ada di dalam tubuh tetapi tidak menimbulkan gejala. Yang kedua, tujuan penanganannya. Penyakit TBC dapat ditangani. Yang pertama, menghilangkan infeksi TBC dengan memberikan pengobatan yang tepat agar bakteri Mycobacterium tuberculosis sepenuhnya teradikasi dari tubuh pasien, mencegah perkembangan penyakit lebih lanjut. Yang kedua, mencegah penularan dengan mengobati penderita TBC aktif agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain, terutama di lingkungan yang padat atau berisiko tinggi. Yang ketiga, mencegah komplikasi. Penanganan dini bertujuan untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan paru-paru, meningitis TBC atau infeksi pada otak atau TBC tulang. Yang keempat, mencegah resistensi obat melalui pengobatan yang konsisten dan sesuai protokol. Tujuannya adalah mencegah munculnya TBC yang kebal terhadap obat seperti multidrug atau resistan. Yang kelima, mengurangi angka kematian. Dengan penanganan cepat dan efektif, tujuannya adalah menurunkan angka kematian akibat TBC yang merupakan salah satu penyakit infeksi paling mematikan di dunia. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Menyediakan perawat yang mendukung pemulihan fisik dan mental pasien selama proses pengobatan sehingga mereka dapat kembali beraktivitas secara normal. Yang ketujuh, mencegah kekambuhan. Dengan memastikan pasien menyelesaikan seluruh siklus pengobatan untuk mencegah infeksi kembali terjadi atau kambuh di masa depan. Pembahasan berikutnya yaitu manfaat penanganan penyakit TBC. Yang pertama, pemulihan kesehatan pasien. Penanganan yang tepat membantu pasien sembuh sepenuhnya dari infeksi TBC sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa gejala yang mengganggu. Yang kedua, mencegah penyebaran. Dengan mengobati penderita TBC aktif, risiko penularan ke orang lain, terutama anggota keluarga atau komunitas, dapat diminimalkan. Ini membantu menekan angka penularan di masyarakat. Yang ketiga, mengurangi angka kematian. Penanganan yang cepat dan tepat menurunkan risiko kematian akibat TBC, terutama pada kasus yang parah atau memiliki komplikasi. Yang keempat, mencegah komplikasi serius. Pengobatan yang efektif mencegah komplikasi seperti kerusakan permanen pada paru-paru, meningitis TBC, atau penyebaran infeksi ke orang lain. Yang kelima, mencegah resistensi obat. Dengan mengikuti protokol pengobatan yang benar, risiko berkembangnya TBC resisten obat seperti MDR-TB dapat diminimalkan sehingga pengobatan lebih efektif dan tidak memerlukan metode yang lebih kompleks. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Pasien yang mendapatkan pengobatan tepat akan merasakan perbaikan dalam kualitas hidup mereka baik secara fisik, mental maupun sosial karena gejala-gejala TBC seperti batuk kronis, kelelahan, dan penurunan berat badan dapat diatasi. Yang ketujuh, teman-teman, mengurangi beban ekonomi. Dengan penanganan yang tepat, biaya pengobatan jangka panjang atau biaya yang terkait dengan komplikasi dapat dihindari sehingga mengurangi beban ekonomi baik bagi individu maupun sistem kesehatan masyarakat. Atau fisiologinya yaitu yang pertama, masuknya bakteri. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke tubuh melalui udara saat seseorang menghirup droplet yang mengandung bakteri dari penderita TBC aktif melalui batuk atau bersin. Infeksi di paru-paru, bakteri ini mencapai paru-paru dan di sana bakteri ditelan oleh makrofag atau sel kekebalan. Namun, bakteri ini mampu bertahan hidup di dalam makrofag dan berkembang biak. Sistem imun tubuh merespon dengan membentuk granuloma, yaitu area tempat bakteri dikurung oleh sel-sel kekebalan untuk mencegah penyebarannya. Pada tahap ini, infeksi bisa laten atau tidak aktif tanpa gejala. Jika sistem imun melemah,
granuloma dapat pecah dan bakteri menjadi aktif kembali, menyebabkan kerusakan paru-paru dan munculnya gejala seperti batuk berkepanjangan, demam, dan penurunan berat badan. Dalam kasus yang lebih parah, bakteri dapat menyebar dari paru-paru ke organ lain melalui aliran darah, menyebabkan TBC ekstra paru, misalnya pada tulang dan otak. Dengan pengobatan, bakteri bisa dibunuh dan granuloma dapat sembuh. Tanpa pengobatan, infeksi dapat menyebabkan kerusakan parah pada paru-paru atau organ lain menular ke orang lain. Poin yang terakhir yaitu cara pencegahan TBC agar tidak menular. Yang pertama, vaksinasi BCG atau vaksin Bacillus calmette-guerin atau BCG diberikan kepada bayi dan anak-anak untuk memberikan perlindungan terhadap TBC, terutama TBC paru. Yang kedua, deteksi dini. Segera lakukan pemeriksaan jika mengalami gejala TBC seperti batuk berkepanjangan, demam, dan penurunan berat badan. Deteksi ini membantu dalam pengobatan yang tepat. Yang ketiga, pengobatan lengkap bagi penderita. Penderita TBC harus mengikuti regimen pengobatan yang diresepkan oleh dokter sampai selesai agar infeksi dapat disembuhkan dan tidak menular ke orang lain. Yang keempat, hindari kontak dengan penderita. Jika Anda tahu seseorang yang terinfeksi TBC, hindari kontak langsung atau menggunakan ruang bersama. Jika perlu, gunakan masker untuk melindungi diri. Yang kelima, perbaiki ventilasi ruangan. Pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik untuk mengurangi resiko penularan. Ventilasi yang baik membantu mengeluarkan bakteri dari udara. Yang keenam, jaga kebersihan. Cuci tangan secara teratur dan jaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi resiko infeksi. Yang ketujuh, pola hidup sehat. Menerapkan gaya hidup sehat seperti makanan bergizi, berolahraga, dan cukup tidur untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedelapan yaitu edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TBC, cara penularan, gejala, dan pentingnya pengobatan dapat membantu mencegah penyebaran penyakit ini. Itu saja penjelasan saya tadi mengenai penyakit TBC dari pengertiannya, tujuan penanganannya, manfaat penanganannya, patofisiologinya, dan cara pencegahannya. Semoga penjelasan saya ini tadi dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mengurangi menularnya penyakit TBC.